Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang content analysis for ELT textbook analysis. Jadi satu metodologi di penelitian terkait dengan content analysis ya. Artinya analisa terhadap konten. Tapi nanti akan kita hubungkan dengan textbook di English Language Teaching ya. Nah, kita akan mulai dengan melihat dulu apa itu content analysis ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa content analysis itu adalah research tool ya atau instrumen penelitian yang digunakan untuk menentukan kehadiran dari entah itu kata, entah itu tema, atau konsep dalam suatu teks ya. Ya biasanya dalam bentuk tulisan. Nah, oleh karena itu untuk melihat kehadiran seberapa kali muncul, berapa persen itu kita gunakan dengan yang namanya dengan content analysis. Oleh karena itulah maka dalam penelitian content analysis ini digunakan untuk menghitung dan menganalisa entah itu tadi ya kemunculan, kemudian makna, atau bisa juga hubungan ya antara kata, tema, lalu konsep. Sebagai contoh, sebagai peneliti kita bisa mengevaluasi bahasa yang kita gunakan itu dalam artikel untuk melihat apakah kata-kata tersebut itu mengandung unsur-unsur bias atau keberpihakan. Nah, oleh karena itulah dalam konten analisis ini kita bisa memberi semacam kesimpulan terkait dengan pesan ya yang ada di teks, kemudian mungkin penulisnya atau penontonnya, the audience ya, atau mungkin bahkan kultur atau culture ya, dan waktu di sekitar teks. Artinya kita bisa menggunakan konten analisis ini untuk berbagai macam keperluan. Untuk melihat konten analisis ini, maka kita bisa sebetulnya mendapatkannya dari seperti misalnya ya interview. Jadi interview itu kan biasanya terdiri dari eh, teks ya, dari kata-kata yang disampaikan oleh interviewee ya. Lalu kemudian open ended question ya, kalau ada questionnaire ada open ended question itu juga bisa kita telaah dengan content analysis, atau juga catatan-catatan penelitian, kemudian mungkin conversation atau percakapan ya. Kemudian dan pokoknya semua yang bisa kita analisis ya, yang itu ada unsur komunikasinya. Oleh karena itulah maka di antara sumber-sumber yang bisa kita gunakan di antaranya adalah seperti buku ya, kemudian tulisan-tulisan esai, lalu mungkin diskusi, kemudian headline surat kabar, pidato, media ya, media sosial, media elektronik yang bisa memberikan berita-berita, dan mungkin dokumen-dokumen historis. Itu yang bisa kita jadikan sumber ketika kita menggunakan konten analisis. Nah, penelitian tunggal ya, mungkin itu bisa menganalisa berbagai macam bentuk teks sebagai analisisnya. Oleh karena itulah ketika kita menganalisa sebuah teks menggunakan konten analisis, pendekatan konten analisis, maka teks tersebut harus di-coding ya, dilakukan coding atau diberi kode, di breaking down, maksudnya dipilah-pilah lagi, itu menjadi kode-kode sebagai bentuk dari analisa. Nah, sekali teks itu diberi kode, maka dia akan menjadi kategori-kategori yang sudah diberi kode. Artinya dari teks, lalu kemudian kita kode, itu menjadi kategori. Nah, kalau sudah kategori itulah nanti akan kita simpulkan bagaimana analisisnya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bahwa konten analisis itu terbagi menjadi dua ya.
Kalau kita bagi, dia secara umum akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu namanya disebut dengan conceptual analysis, ya, conceptual analysis. Yang kedua, relational analysis. Mari kita lihat dulu yang conceptual analysis. Conceptual analysis ini adalah jenis analisis yang paling umum dari konten analisis, dari analisis konten, ya. Biasanya dalam conceptual analysis ini peneliti itu menentukan existence atau keberadaan, ya, atau frekuensi dari sebuah konsep dalam teks. Nah, untuk relational analysis biasanya peneliti itu mengembangkan analisis konseptual tadi, ya, itu lebih untuk melihat hubungan, ya, hubungan di antara kata-kata yang kita temukan, di antara mungkin tema, konsep yang kita temukan dalam teks, sehingga terjadi lebih luas lagi. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa conceptual analysis itu untuk melihat the existing, ya, words atau konsep atau frekuensi, ya, dalam sebuah teks yang menunjukkan apa ya, seberapa besar kata-kata itu mendominasi di dalam sebuah teks, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca teks misalnya, lalu kita misalnya ketemu dengan kata information atau informasi. Nah, lalu kita lihat ini, di misalnya teksnya itu ada 1.500 kata, di antara 1.500 kata itu berapa kali kata information atau informasi dengan segala turunannya, ya, entah itu information, entah itu informational, entah itu inform, atau kata-kata lain yang masih satu akar dengan kata information, lalu kita coba lihat frekuensinya. Kemudian untuk relational analysis, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia akan melihat hubungan. Kalau tadi kita hanya menghitung, jadi conceptual analysis kita hanya menghitung secara kuantifikasi jumlahnya berapa, kemunculannya berapa kali, ya. Lalu kalau di relational analysis kita melihat hubungannya seperti apa. Misalnya, ya, kita kembali ke kata informasi tadi, ya. Nah, kalau kita melakukan analisis relasional, maka kita akan mencoba mengidentifikasi kata-kata atau frase, ya, lain yang itu mungkin akan menunjukkan apa hubungannya dengan kata ini. Dan apakah kehadiran kata ini akan menimbulkan makna baru atau menunjukkan diskursus baru. Nah, jadi kita harus menganalisa hubungan itu. Sehingga untuk relational analysis dia biasanya lebih dalam, gitu. Sekarang bagaimana caranya kita melakukan langkah-langkah melakukan analisa konseptual. Yang pertama tentu saja kita harus melihat atau mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Karena dalam analisa tentu saja kita tidak bisa lepas dari apa pertanyaan penelitian kita. Lalu kita harus ada identifikasi dulu. Setelah itu lalu kita memilih sampel, ya. Karena tidak mungkin kita akan menganalisa semua hal, ya. Selain waktunya nggak cukup, mungkin membutuhkan effort yang lebih, ya. Oleh karena itu kita harus pilih sampelnya. Kemudian setelah kita memilih sampel, lalu kita memutuskan level analisa kita itu dalam kategori apa? Apakah kategori kata, kategori frase, sentence, atau tema, ya. Jadi kita harus menentukan levelnya. Setelah itu, maka kita harus memutuskan seberapa banyak konsep yang akan kita analisa. Karena ini menentukan tadi, ya, nggak mungkin kita akan melakukan atau menganalisa semua kata. Jadi kita harus fokus kepada seberapa banyak konsep yang akan kita analisa. Kemudian setelah itu kita akan memutuskan apakah kita akan memberi kode, ya, atau melakukan coding kepada kata-kata yang ada dalam teks tersebut, atau kita juga akan menghitung frekuensinya juga sekaligus.
Yang seterusnya adalah bagaimana kita membedakan konsep-konsep tersebut ya. Apakah kita akan misalnya membedakannya dalam kelas kata atau kita membedakannya dalam apa ya namanya grammar ya, grammatical components ya. Kita harus apa memutuskan. Lalu what level of implication is to be allowed. Jadi setelah itu kita akan melihat juga dalam konteks apa implikasi yang akan kita lakukan terhadap konsep atau kata yang akan kita analisa tersebut. Yang berikutnya adalah kita juga harus menentukan atau mendesain rule ya. Rule itu maksudnya analisa kita itu akan kita lakukan seperti apa, ya? Apakah misalnya hanya sekedar melihat kata lalu kita kode, atau kita akan melihat kata lalu kata-kata di sekitarnya itu lalu kita kode atau bagaimana? Jadi kita harus membuat rule ya, aturan. Untuk apa? Agar nanti kita konsisten. Karena kalau salah satu validitas dalam konten analisis ini adalah seberapa jauh kita konsisten terhadap kita menganalisis kata-kata yang kita jadikan pokok dalam penelitian kita tersebut. Yang berikutnya adalah kita juga harus memutuskan kira-kira informasi yang tidak relevan apa yang harus kita buang. Ya, jangan sampai nanti kita memiliki banyak data, memiliki banyak teks yang sangat masif, tapi kita ambil semua. Nah, itu akan merepotkan kita juga. Nah, karena itu kita harus memutuskan, kalau dalam bahasa yang lain itu namanya kita reduksi ya. Jadi kita memutuskan mana-mana informasi yang tidak berhubungan yang akan kita buang. Lalu berikutnya, kita tentu saja harus membuat kode ya, kode-kode di teks yang sudah kita ambil tadi. Misalnya kata information, kita beri kode, lalu informational kita beri kode, lalu kata inform saja kita beri kode, sehingga nanti kita bisa mengtrace ya. Mentrace itu maksudnya melihat kembali, oh ternyata kata ini kodenya berapa, ada di mana gitu, sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan analisa. Yang terakhir, tentu saja kita harus menganalisa hasil ya. Setelah kita kode, kita beri aturan-aturan tadi, lalu hasilnya kayak apa itu? Nah, kita harus bisa melihat, memberikan kesimpulan, oh ternyata misalnya kata ini sangat terkait dengan peristiwa ini, karena mungkin teksnya itu terkait dengan misalnya tentang politik ya, kekinian, maka mungkin kata-katanya itu akan banyak terkait dengan politik kekinian. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis konseptual. Yang pertama itu adalah tentu saja kita mengidentifikasi sekali lagi ya pertanyaan penelitian, lalu kedua memilih sampel, yang ketiga menentukan tipe analisis, misalnya hubungan yang akan kita analisa itu levelnya apa tadi katanya, sudah kata, frase, kalimat ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan reduksi ya. Yang keempat melakukan reduksi, yang kelima adalah mengeksplor hubungan antar konsep tadi. Jadi kita tadi melihat ya hubungannya seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah mengkode ya hubungan tersebut. Nah, jadi hubungan antar konsep itu harus kita kode ya. Bedanya dengan konseptual, kalau relational analysis itu adalah statement of relationship between konsep itu dikode. Jadi statementnya apa ini? Ya, hubungannya itu bagaimana? Itu dikode. Kalau yang konseptual tadi nggak dikode karena kita hanya melihat katanya saja. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah kita melihat data statistik ya. Kira-kira data statistiknya itu seberapa besar. Dan yang terakhir adalah kita membuat semacam peta ya, hasil dari mapping out kita itu menunjukkan ini hubungannya kayak apa. Apakah hubungan misalnya sangat terkait dengan tadi ya, kalau misalnya
teks yang terkait dengan politik, apakah dengan pendidikan, apa agama. Oh, ternyata kalau kita petakan, ternyata memang kata-kata yang muncul itu memang relatif lebih banyak untuk kata-kata yang berbau politik, berbau agama, atau berbau pendidikan. Pertanyaannya adalah apakah konten analisis itu hanya digunakan untuk bidang apa begitu ya? Ternyata konten analisis ini bisa digunakan oleh banyak bidang ya. Misalnya marketing ya, kita juga bisa menganalisis marketing itu dari sudut dengan menggunakan metode content analysis. Lalu literatur apalagi ya, kita menganalisa misalnya metafor gitu kan. Nah, itu bisa kita analisis dengan content analysis. Lalu kemudian sosiologi, politik ya, psikologi, termasuk tadi ya pendidikan ya. Nah, dalam hal ini nanti akan kita hubungkan bagaimana konten analisis ini kita gunakan untuk melihat analisa buku ya, teks bahasa Inggris. Sekarang mari kita lihat bagaimana konten analisis ini kita gunakan untuk menganalisa buku teks bahasa Inggris. Menurut Dorji ya, konten analisis ya kalau definisinya hampir sama seperti konten analisis secara umum ya, bahwa ini adalah metodologi penelitian ya yang terkait dengan penelitian kualitatif tentu saja, yang melibatkan coding tema atau menemukan pola-pola ya, dan membuat interpretasi yang gunanya adalah untuk membangun sebuah teori. Sementara Reishager ya menggunakan konten analisis ini dia untuk melihat socio-cultural contents of textbook. Jadi bagaimana ternyata di textbook bahasa Inggris itu juga bisa dilihat sosiokulturnya seperti apa ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menganalisa kata, tapi juga menganalisa sosiokultur dari sebuah buku teks bahasa Inggris. Kalau kita dalami lebih jauh, maka analisis textbook bahasa Inggris itu kita akan melihat ada tiga metode yang biasa digunakan untuk menganalisis buku teks bahasa Inggris. Yang pertama tadi content analysis yang kita bicarakan sekarang. Yang kedua itu adalah analisis wacana atau discourse analysis. Kemudian ada juga yang menggunakan prosedur menggunakan teori semiotik. Biasanya kalau yang semiotik ini dia sifatnya lebih multimodal. Nah, oleh karena itu berarti textbook bahasa Inggris ini juga bisa digunakan menggunakan pendekatan analisis konten ya atau isi. Biasanya konten analisis, discourse analisis, dan semiotik itu mengkaji aspek-aspek budaya yang berbeda dalam sebuah buku teks bahasa Inggris. Makanya biasanya kalau kita berbicara tentang analisis buku teks pembelajaran bahasa Inggris, maka yang topik-topik yang menjadi perhatian adalah misalnya representasi budaya, kemudian ideologi, atau hal-hal lain yang itu menunjukkan power sharing ya di dalam buku teks. Oke, termasuk diantaranya termasuk juga adalah misalnya untuk kebijakan-kebijakan dalam penulisan buku teks. Beberapa contoh yang bagaimana cara kita untuk menganalisa buku teks dalam bahasa Inggris ya. Ini salah satu contoh di antara sekian banyak. Yang pertama itu kita harus ya tentu saja kalau langkah 1, 2 tadi mengikuti yang tadi saya katakan, ya kita lihat dulu REST question-nya, pertanyaan penelitian, lalu kita identifikasi sampel ya, kita tentukan sampel ya, apakah itu verbal atau visual ya, yang akan kita analisa. Lalu setelah itu kita memilih, karena tidak mungkin itu akan kita analisa semuanya. Jadi setelah kita tentukan ya
apakah gambar, apakah teks. Nah, gambar teks itu harus kita ambil sebagai sampel ya, kita pilih, select ya, agar jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti selain mungkin effortnya luar biasa, mungkin waktunya juga nggak cukup ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung kuantifikasi dengan persentase. Berarti kalau kuantifikasi kita menggunakan konseptual analisis tadi ya, karena kita menghitung dengan persentase kira-kira gambarnya ini yang ada hubungannya dengan misalnya gender representasi gender misalnya ada berapa. Misalnya kita menemukan ada 100 gambar dalam buku bahasa Inggris itu, buku pelajaran bahasa Inggris. Nah, lalu kita lihat yang mempresentasikan gender itu berapa persen. Nah, jadi kita harus hitung ya supaya kita bisa membuat kesimpulan bahwa buku ini bias gender misalnya. Karena di antara 100 gambar itu misalnya 70 gambar sendiri adalah gambar pria. Berarti kan dia ini ada apa ini? Harusnya kan bisa 50-50 ya, tapi ternyata setelah kita hitung kok ini yang mendominasi adalah apa namanya? Representasi male ya. Tidak balance begitu. Nah, kemudian kita juga bisa tadi secara kuantitatif dengan persentase, lalu kita juga bisa menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan parameter-parameter. Tergantung nanti kita akan melihat apa ya. Kalau misalnya kita ingin melihat visual, maka mungkin yang bisa kita apa namanya rekomendasikan misalnya Martin and White ya, itu biasanya mereka sudah membuat semacam parameter atau Kress and Van Leeuwen ya, yang juga biasanya sangat concern dengan visual text, analisis visual text, atau nanti teori-teori lain yang apa namanya cocok untuk yang penelitian kita ya. Sebagai bagian terakhir dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah saya akan menunjukkan contoh-contoh bagaimana kita menganalisis buku teks ya. Maksudnya apa saja yang perlu kita apa namanya perhatikan ketika kita menganalisis buku teks bahasa Inggris ya. Oke, contoh yang pertama adalah tabel apa ini? Metode ya. Jadi dalam tabel metode ini ada 3 kolom. Yang pertama kategori yang akan kita kaji itu apa. Lalu kolom yang ke tengah itu adalah kriterianya. Lalu kita beri kode karena kan setelah kita ketemu kriteria, lalu ada kode. Misalnya kategorinya adalah kemunculan teks yang bertuliskan female dan male atau laki-laki dan perempuan. Nah, di kolom yang kedua kita kriterianya apa nih? Nah, lalu kita buat kriteria yang pertama misalnya feminine pronouns dan masculine pronouns. Lalu berikutnya adalah frekuensinya. Nah, yang mana yang feminin, yang mana maskulin, lalu frekuensinya berapa. Lalu kita beri kode misalnya oh ini feminin, ini maskulin, lalu ini laki-laki, ini perempuan. Nah, di bawahnya itu ada tabel persentase ya. Jadi persentase feminin dan maskulin. Nah, jadi karena kajian kita adalah feminin dan maskulin, maka kita akan menghitung ya. Di dalam buku teks yang kita kaji itu, misalnya di kolom nominatif itu kan ada he dan she. He-nya ada berapa, she-nya ada berapa. Lalu di accusative atau genitive itu ada him, his, lalu ada her berapa. Kemudian reflektif, himself, herself itu ada berapa. Nah, lalu kita total. Di kolom terakhir itu ada maskulin itu ada berapa jumlahnya, lalu feminin ada berapa jumlahnya, lalu kita persentase. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu adalah instrumen ya ketika kita ingin melihat representasi female atau perempuan ya. Oke, misalnya di kolom paling kiri itu ada tema. Itu tema-tema di buku teks maksudnya, di buku teks yang kita kaji. Lalu kita deskripsikan, di kolom berikutnya itu ada description, itu deskripsi. Jadi deskripsi dari
representasi perempuan. Nah, lalu di kolom yang ketiga itu ada di buku apa ya, di buku kelas berapa, dan terakhir di kolom terakhir itu adalah aktivitas perempuan di dalam buku teks. Lalu kita jelaskan. Sehingga dengan tabel ini itu akan membantu ya kita untuk melihat secara umum bagaimana representasi perempuan dalam buku teks itu ditunjukkan. Kemudian contoh yang ketiga, ini agak lebih kompleks ya. Jadi ini kita bisa jadikan instrumen juga untuk melihat representasi moral ya, nilai-nilai moral baik itu visual maupun verbal. Jadi dia ada gambar lalu ada teks. Nah, ini ada berapa kolom, ada unit ya, unit di buku teks, lalu tema di buku teks, lalu deskripsinya seperti apa, lalu halamannya bukunya berapa, lalu multimodal appraisal analisisnya seperti apa. Nah, lalu moral values di buku teksnya seperti apa. Jadi kolom-kolom inilah yang akan kita isi dari tema-tema yang akan kita kaji. Adalah mirip tadi contoh yang apa? Contoh yang ketiga, ini sama kalau tadi lebih ke moral values, kalau ini multicultural values. Ya, jadi hampir sama, kolomnya ada unit, ada tema, ada contoh gambarnya, lalu deskripsinya, lalu lokasinya ada di buku berapa, halaman berapa, lalu nilai-nilai multikulturnya seperti apa. Nah, inilah beberapa contoh tabel ya yang bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk kita mengkaji tadi ya, entah itu representasi budaya, ideologi ya, atau hal-hal lain yang bisa kita kaji dari buku teks bahasa Inggris. Oke, demikianlah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, bagaimana cara kita melihat atau mengoperasionalkan konsep analisis konten ya ke dalam kajian textbook analisis, khususnya textbook analisis dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa Inggris. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini itu akan sangat berguna jika kita bisa praktekkan ya. Jadi silahkan diikuti caranya, lalu silahkan lihat contoh-contoh yang sudah saya berikan. Insya Allah mungkin kalau saudara bisa menjalankannya dengan baik, nanti saudara akan bisa melakukan ya atau mempraktekkan konten analisis ini dalam kajian buku teks bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.